Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 21 September tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Amsal 26 ayat 21. Beginilah bunyinya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada peribahasa yang mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang artinya, menang dan kalah dalam suatu pertengkaran sama-sama dirugikan dan sama-sama menderita. Saudaraku, tentunya tidak seorang pun manusia suka dan berniat saja untuk melakukan pertengkaran. Misalnya, pas bangun di pagi hari dan langsung berkata, "Saya mau bertengkar hari ini." Tidak ada, saudaraku. Yang terjadi biasanya adalah ketika kita tidak waspada dan membiarkan kekesalan kecil hingga pada diri kita, kemudian membiarkannya terus-menerus membesar hingga tidak terkendali, bagaikan bara dalam sekam. Hal ini bisa terjadi di setiap tempat, baik di rumah tangga maupun di lingkungan kerja atau dalam bersosialisasi. Akhirnya suasana panas, saling membenci satu dengan yang lain, membiarkan ego menguasai kita, memasang harga diri yang terlalu tinggi. Itu biasanya akan membuat kita membiarkan kekesalan kecil kemudian berubah menjadi raksasa yang menghancurkan kita semua. Sesuatu yang pada suatu ketika akan kita sesali. Kalau firman Tuhan berkata hari ini, seperti arang untuk api yang menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Artinya ada orang yang senantiasa menyimpan amarah, kebencian, dendam kepada orang lain, dan keinginan untuk membalaskan hal itu. Kebencian, amarah, dan dendam itu ibarat arang untuk bara dan kayu untuk api. Maksudnya, kebencian itu, amarah dalam hati, cenderung untuk membalaskan dan kuat bagai kayu untuk api. Semakin banyak kayu, semakin besar apinya, dan akan semakin panas, bahkan bisa memusnahkan bangunan di sekelilingnya. Artinya, bagi orang yang suka bertengkar, akan mempersulit dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, bahkan memusnahkan orang-orang di sekelilingnya. Lalu bagaimana, saudaraku? Sebuah ayat memberi sebuah solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan itu memang sangat baik, yang tertulis pada Efesus 4 ayat 26 berbunyi, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Ada perilaku yang buruk dalam diri kita yang harus kita lawan. Sebuah ungkapan, "Dia jual, saya beli." Seperti itulah anggapan kita seolah-olah menjadi kebanggaan bagi kita ketika kita membalaskan sesuatu kepada lawan kita, dan ketika kita tidak membalaskan, menganggap diri kita lemah di hadapannya. Seringkali tanpa kita sadari, kitalah yang membiarkan emosi atau amarah itu terus membesar dalam diri kita. Padahal menang pun kita akan menjadi arang, kalah pun kita akan menjadi abu, sama-sama dirugikan. Firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu dalam Ibrani kita mendapatkan seruan yang lain. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini adalah penting untuk kita camkan. Tantangan dan godaan untuk membiarkan nafsu amarah berkecamuk dalam diri kita akan hadir setiap hari dari banyak sisi. Apakah dari orang lain, keluarga, situasi, bahkan cuaca yang tidak bersahabat bisa setiap saat menenggelamkan damai sukacita yang ada dalam diri kita dan menggantikannya dengan luapan amarah. Itulah seringkali tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa dan sedapat-dapatnya berusaha untuk selalu hidup damai. Berusaha butuh kerja keras dan komitmen. Apabila kita sulit untuk melakukannya, jangan lupa bahwa ada Roh Kudus untuk membantu kita mengatasinya. Tetapi terlebih dahulu yakinkan diri kita bahwa lebih dari segalanya dan kita menginginkan perdamaian. Lembutkan dahulu hati kita agar Roh Kudus bisa berkarya secara luar biasa untuk membantu kita dalam meredakan masalah dan mengatasinya. Cepat lakukan sebelum kita mulai berbuat dosa. Selain itu, ingatlah firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ambillah sebuah komitmen bahwa dengan kuasa Tuhan tidak akan ada hal yang bisa merampas sukacita dari diri kita, termasuk kekesalan yang bisa mengarah kepada pertengkaran. Tolaklah emosi sejak awal dan katakan pada diri kita bahwa kita bisa berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan hari ini. Selain itu, baik bagi kesehatan, kita akan merasa heran betapa hidup ini ternyata lebih indah jika kita jalani tanpa emosi dan pertengkaran. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup berdamai dengan sesama kami. Ajari kami Tuhan dan bantu kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami bisa meredam setiap emosi dan mengalahkannya. Berkatilah jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan yang menghibur, dan yang butuh pertolongan Tuhanlah yang menolong dalam setiap pergumulan hidup. Ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.